Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul digital Asesmen berbasis TIK Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini kita akan menghubungkan antar slide yang telah kita kembangkan sebelumnya dengan menggunakan hyperlink. Tentunya hubungan antar slide ini akan kita sesuaikan dengan skema yang telah kita kembangkan sebelumnya. Namun tidak hanya itu, pada video ini juga akan disajikan trik agar Anda dapat berhasil dalam mengembangkan asesmen berbasis soal isomorfik dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Tentunya trik ini tidak dapat Anda lewatkan. Oleh karena itu, Anda harus menyimak materi pada video kali ini dengan hati-hati dan jangan sampai ada yang terlewat. Langsung saja kita mulai dengan slide yang pertama. Pada slide 1 ini disajikan salam pembuka, sedikit mengantar tentang asesmen berbasis TIK, juga ada tombol mulai. Dengan menggunakan tombol mulai ini, pengguna akan diarahkan menuju slide kedua yang berisi soal pertama. Oleh karena itu, kita akan hubungkan slide 1 dengan slide 2 melalui tombol mulai dengan menggunakan hyperlink. Karena kita akan menghubungkan slide 1 dengan slide 2 yang berada pada dokumen yang sama, maka pilih Place in this document. Kita akan coba. Ini adalah tampilan slide 1. Ketika kita klik tombol mulai, maka akan menuju ke slide 2 seperti ini, dan kita akan lanjutkan untuk slide 2. Ini adalah tampilan pada slide 2 yang berisi soal 1. Di sini pengguna akan menjawab pertanyaan dengan memilih opsi jawaban benar atau opsi jawaban salah. Perhatikan soal berikut. Pada soal 1 ini, pernyataan yang ada adalah pernyataan salah. Oleh karena itu, pengguna dikatakan mampu menjawab soal 1 dengan benar ketika menjawab opsi salah. Sedangkan pengguna yang menjawab dengan memilih opsi benar, maka pengguna telah salah dalam menjawab soal 1. Kita lihat kembali skema yang telah kita rancang sebelumnya. Ketika pengguna mampu menjawab soal 1 dengan benar, maka pengguna akan kita arahkan menuju slide 3. Namun jika pengguna salah dalam menjawab soal 1, akan kita arahkan pengguna menuju slide 4. Akan kita coba. Kita awali dengan mencoba ketika pengguna menjawab opsi salah. Artinya pengguna mampu menjawab dengan benar. Maka pengguna akan menuju slide soal kedua. Bagaimana jika pengguna menjawab opsi benar? Maka pengguna juga akan menuju slide soal 2. Seolah-olah slide yang sama, namun nanti akan mengantarkan pengguna ke feedback yang berbeda. Kita lanjutkan dengan pola yang sama pada soal 2 dan soal 3.
kita telah menerapkan skema yang kita bahas sebelumnya dengan menggunakan hyperlink untuk soal nomor 1, 2, dan 3. Kita akan coba. Pada ketiga soal isomorfik ini, kunci jawabannya adalah salah, salah, benar. Sekarang saya akan coba untuk menjawab dengan salah. Maka akan disajikan tampilan bahwa pengguna belum memahami materi dengan baik. Karena memang jawaban yang saya masukkan tadi adalah jawaban yang salah. Bagaimana jika saya menjawab dengan jawaban yang benar? Maka akan disajikan feedback bahwa pengguna telah memahami materi dengan baik. Hyperlink pada slide soal telah tersetting dengan baik. Berikutnya kita akan lanjutkan hyperlink pada slide feedback hingga seterusnya. Pada slide 7 ini berisi feedback untuk pengguna yang mampu menjawab ketiga soal tadi dengan jawaban yang benar. Setelah mampu menjawab ketiga soal dengan benar, maka di sini pengguna akan diarahkan menuju slide pembahasan. Ini adalah slide pembahasan. Karena pembahasannya lebih dari satu slide, maka ada tombol next dan back, di mana tombol next ini untuk menuju ke slide berikutnya. Karena tombol next ini digunakan untuk menuju ke slide berikutnya, maka kita dapat memberikan perintah kepada tombol next melalui opsi link, yaitu dengan memilih next slide. Kemudian pada slide berikutnya, slide 13, di sini ada opsi back dan next. Tentunya pada tombol back ini berfungsi untuk menuju slide sebelumnya. Oleh karena itu, kita akan menggunakan hyperlink dengan perintah previous slide. Pada slide pembahasan terakhir, di sini tombol next tidak berfungsi, oleh karena itu kita tidak perlu memberikan perintah hyperlink pada tombol next. Setelah pengguna mengikuti pembahasan terhadap soal-soal yang sudah disajikan sebelumnya, pengguna pada slide ini dapat menuju ke level berikutnya dengan menggunakan tombol next level. Kita akan hubungkan slide ini dengan slide 15 yang berisi ucapan selamat datang di level kedua. Misalkan pada level kedua ini kita akan menyajikan soal dengan materi yang sama, namun yang membedakan adalah jika sebelumnya soal disajikan dengan opsi benar atau salah, pada level ini soal disajikan dengan format pilihan ganda ABCDE. Pada slide ini kita telah berhasil menghubungkan slide feedback untuk pengguna yang mampu menjawab dengan benar ke slide pembahasan hingga slide next level. Berikutnya kita akan kembali ke slide 8. Pada slide ini terdapat feedback
bahwa pengguna belum memahami materi dengan baik. Artinya, dalam menjawab ketiga soal tadi, pengguna belum mampu menjawab ketiga soal dengan benar. Bisa jadi pengguna salah satu, salah dua, atau bahkan salah semuanya. Oleh karena itu, pada slide ini pengguna akan diantarkan menuju slide materi. Karena materinya lebih dari satu slide, maka disediakan tombol next dan tombol back. Dan kita dapat memberikan perintah hyperlink dengan menggunakan cara yang sama pada slide pembahasan. Pada slide ini disajikan slide materi untuk pengguna yang masih belum mampu menjawab ketika soal isomorfik dengan benar. Oleh karena itu, setelah pengguna memahami materi, membaca materi kembali melalui slide materi, maka pengguna diberi kesempatan untuk mencoba lagi melalui tombol coba lagi. Sehingga tombol coba lagi ini akan kita hubungkan dengan slide pertama, yaitu slide 1, yang akan memberikan kesempatan pengguna untuk mencoba kembali ketika soal isomorfik tadi. Sekarang semua hyperlink sudah terselesaikan. Kita akan coba pada percobaan ini akan saya tunjukkan pengguna yang salah dalam menjawab ketiga soal isomorfik. Kemudian pengguna akan mendapatkan feedback bahwa pengguna belum memahami materi dengan baik. Setelah itu, pengguna akan belajar melalui slide materi. Setelah selesai belajar dari slide materi, pengguna akan mencoba kembali ketika soal isomorfik yang telah dikerjakan sebelumnya. Pada percobaan kali ini, saya akan menjawab soal pertama dengan benar, kemudian soal berikutnya salah. Maka pengguna akan diarahkan menuju slide yang berisi feedback bahwa pengguna belum memahami materi dengan baik. Artinya, baik itu pengguna salah satu, salah dua, atau salah semuanya, pengguna akan diarahkan menuju slide yang berisi feedback seperti ini. Sama halnya dengan prinsip dari soal isomorfik, ketika pengguna belum mampu menjawab ketiga soal isomorfik dengan benar, maka pengguna dinyatakan belum memahami materi dengan baik. Selanjutnya, pengguna akan belajar melalui slide materi. Kemudian pengguna mencoba kembali. Kali ini, saya akan menjawab ketiga soal isomorfik dengan benar. Ketika pengguna mampu menjawab ketiga soal isomorfik dengan benar, maka pengguna akan diarahkan ke slide ini. Setelah pengguna mampu menjawab dengan benar, maka pengguna dapat mengikuti pembahasan yang ada pada slide pembahasan.
setelah mengikuti pembahasan yang ada, pengguna dapat menuju ke next level. Level 2 ini dapat Anda kembangkan dengan berbagai cara. Misalkan dapat Anda kembangkan untuk subbab berikutnya, atau dapat juga Anda kembangkan untuk subbab yang sama namun dengan tipe soal yang berbeda. Misalkan tipe soal pilihan ganda. Ini semua bergantung pada Anda sebagai pengembang. Namun bagaimana kita akan mengembangkan level 2 ini tidak akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan bahas pada video berikutnya. Pada video kali ini hanya cukup sampai halaman pembuka level kedua. Namun pada video kali ini akan ada trik yang perlu Anda perhatikan dalam mengembangkan asesmen berbasis soal isomorfik dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Ada trik yang perlu Anda ikuti agar skema dapat berjalan seperti tadi. Karena pada dasarnya PowerPoint dapat menuju ke slide berikutnya ketika Anda klik pada sembarang tempat. Akibatnya apa? Pengguna tidak menjawab soal. Namun pengguna dapat menuju slide berikutnya. Karena pengguna dapat menuju slide berikutnya secara bebas, maka pengguna juga akan diarahkan menuju feedback yang tidak seharusnya, sehingga sistem tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Bagaimana agar sistem tetap berjalan sesuai dengan rencana atau sesuai dengan skema yang kita kembangkan? Maka pada bagian transition, Anda uncheck on mouse click. Dan ini Anda lakukan pada semua slide. Bagaimana hasilnya? Ketika kita sudah uncheck on mouse click, maka pengguna tidak dapat menuju slide berikutnya walaupun klik pada tempat yang tidak semestinya. Pengguna dapat beralih ke slide berikutnya dengan mengklik tombol yang telah kita sediakan. Pada tahapan ini, Anda telah berhasil mengembangkan asesmen berbasis soal isomorfik dengan menggunakan Microsoft PowerPoint yang terdiri dari halaman pembuka, halaman soal dengan 3 soal isomorfik, halaman feedback, halaman pembahasan, halaman materi, dan halaman untuk level kedua. Selamat kepada Anda yang telah berhasil mengembangkan asesmen berbasis soal isomorfik hingga tahapan ini. Tetap semangat, karena pada video berikutnya akan kita lakukan upgrade dengan memaksimalkan fungsi dan fitur yang ada pada Microsoft PowerPoint. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.